Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah dan menjadi momen penting dalam perkembangan dakwah Islam. Mari kita mulai pembahasannya. Fathu Makkah merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, karena kota Makkah berhasil dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sangat damai. Hampir tidak ada peperangan yang terjadi. Kemenangan ini menjadi titik balik besar yang membuat Islam semakin kuat dan dihormati. Semua berawal dari perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslim dan Quraisy. Perjanjian ini berisi kesepakatan untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun. Namun, beberapa tahun kemudian, Quraisy melanggar perjanjian tersebut, dan inilah yang menjadi awal terjadinya Fathu Makkah. Pelanggaran itu terjadi ketika Bani Bakar, sekutu Quraisy, menyerang Bani Huzayyah yang merupakan sekutu kaum muslimin. Quraisy bahkan turut membantu serangan tersebut. Karena itu, Bani Huzayyah datang meminta perlindungan kepada Rasulullah. Inilah alasan kuat mengapa Rasulullah harus segera bertindak. Selanjutnya, bagaimana respon Rasulullah terhadap pelanggaran ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terburu-buru menyerang. Beliau menyiapkan pasukan besar, sekitar 10.000 orang. Namun semuanya dilakukan secara rahasia. Rasulullah ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang paling aman, tanpa menimbulkan peperangan besar. Sekarang kita lihat strategi Rasulullah lebih jelas. Rasulullah menggunakan strategi yang sangat bijaksana. Pergerakan pasukan dirahasiakan agar Quraisy tidak panik. Rasulullah juga tetap mengutamakan perdamaian dan hanya akan berperang jika terpaksa. Dengan strategi ini, pasukan Muslim dapat mendekati Makkah tanpa perlawanan. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah memasuki kota Makkah. Ketika memasuki kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Beliau menundukkan kepala sebagai tanda rendah hati. Ini menunjukkan bahwa kemenangan ini bukan untuk membalas dendam, tetapi sebagai bentuk penegakan kebenaran. Selanjutnya, Rasulullah memberikan pengumuman penting bagi penduduk Makkah. Rasulullah menjamin keselamatan seluruh penduduk Makkah. Siapapun yang berada di Masjidil Haram aman. Siapa yang berada di rumah Abu Sufyan juga aman. Bahkan yang tinggal di rumahnya sendiri pun aman. Pengumuman ini membuat penduduk Makkah merasa tenang. Setelah keadaan aman, Rasulullah melakukan tindakan penting di Ka'bah. Ketika situasi telah terkendali, Rasulullah menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Saat itu ada sekitar 360 berhala. Rasulullah membaca ayat yang artinya, kebenaran telah datang dan kebatilan akan hilang. Ini menjadi simbol bahwa Ka'bah kembali menjadi pusat tauhid. Proses pembersihan Ka'bah pun dilanjutkan. Ka'bah dibersihkan dari segala bentuk ritual jahiliyah. Rasulullah mengembalikan Ka'bah kepada fungsi aslinya, yaitu sebagai rumah ibadah untuk menyembah Allah semata, sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim AS. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap penduduk Makkah setelah itu?
Meskipun penduduk Quraisy dahulu menyiksa, menghina, dan memerangi kaum muslimin, Rasulullah memilih untuk memaafkan mereka. Beliau berkata, "Kalian bebas." Inilah puncak akhlak mulia yang membuat banyak orang akhirnya masuk Islam. Mari kita lihat dampak langsung dari peristiwa ini. Setelah Fatu Makkah, penduduk kota berbondong-bondong masuk Islam karena melihat kelembutan Rasulullah. Sejak itu, Islam menyebar dengan sangat cepat ke seluruh jazirah Arab. Kekuatan umat Islam menjadi semakin besar dan kokoh. Berikutnya, kita ambil pelajaran moral dari peristiwa ini. Fatu Makkah mengajarkan kita tentang pentingnya perdamaian, kesabaran, dan memaafkan. Rasulullah mencontohkan bahwa memaafkan musuh jauh lebih mulia daripada membalasnya. Kita juga belajar bahwa janji harus ditepati dan akidah harus dijaga. Sekarang kita lihat faktor-faktor yang membuat peristiwa ini berhasil. Kita dapat memetik banyak hikmah dari Fatu Makkah. Allah selalu memberi pertolongan kepada orang yang sabar. Kemenangan tidak selalu diperoleh dengan kekerasan, tetapi dengan akhlak yang baik. Rasulullah membuktikan bahwa hati manusia lebih mudah ditaklukkan dengan kebaikan. Kita tutup dengan kesimpulan dari peristiwa besar.